Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Hari ini kita kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia secara daring. Baiklah, sebelum kita lanjut, Ibu akan membahas tugas kalian hari Senin yang lalu yang di halaman 137 di kegiatan 5.5. Ibu bacakan tugasnya ya. Cuplikan teks. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Terjadinya hujan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Konveksi adalah proses pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan akibat adanya panas sinar matahari. Air tersebut menguap ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Nah, yang ditanyakan di dalam latihan ini adalah pola pengembangan yang digunakan dalam teks eksplanasi ini. Kita lihat salah satu ciri teks eksplanasi adalah menggunakan berpola. Ada dua pola ya dalam teks eksplanasi. Ada pola kausalitas dan ada pola kronologis. Nah, kronologis salah satu cirinya adalah dia menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya atau akhirnya. Nah, di sini kita lihat ada kata akhirnya di baris terakhir ya, baris terakhir teks cuplikan yang nomor 1. Air tersebut menguap ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Maka bisa kita katakan pola pengembangan dalam teks ini adalah pola pengembangan kronologis. Oke, kita yang lanjut ke yang kedua. Gempa bumi terjadi saat batuan di dalam bumi mengalami tekanan yang sangat hebat. Dua lempengan kulit bumi saling bergesekan. Lempengan yang dimaksud yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Ketika lempeng saling bergesek dan bertumbukan akan menghasilkan gelombang dahsyat yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Nah, di teks ini kita tidak temukan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia kronologis atau kausalitas. Tapi kita bisa menggunakan kalimat tanya mengapa dan bagaimana. Kalau kita lihat proses terjadinya gempa, kita bisa menggunakan pertanyaan bagaimana proses terjadinya gempa. Di sini dikatakan dari dua lempeng yang saling bergesekan, kemudian lempengan itu kemudian saling bergesek dan bertumbukan dan lain sebagainya. Maka ketika satu teks bisa kita pertanyakan dengan pertanyaan bagaimana, maka ini menggunakan pola pengembangan kronologis. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Kita lihat salah satu ciri pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat adalah dia menggunakan kata sebab itu, karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga dan sebagainya. Kita lihat dalam kalimat yang ketiga ini ada kata-kata oleh karena itu. Beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta sampai selesai ya. Nah, ini ada kata-kata oleh karena itu menunjukkan atau memberikan penguatan pada kita bahwa pola pengembangan yang dipakai pada kalimat yang ketiga, pada teks yang ketiga ini adalah pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi. Silakan kalian buka buku halaman 144 ya.
pola pengembangan atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi di sini terbagi 4. Ya, yang pertama tadi menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, contohnya sudah ada ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, itu biasanya kata-kata yang digunakan dalam konjungsi kronologis. Atau bisa juga dia menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Jadi kalau kita mau menceritakan, langsung pada pokoknya. Misalnya kita menceritakan tentang Kabupaten Bandung. Jadi yang dibahas tentang Kabupaten Bandung, bukan dia, tapi disebutkan nama objek yang sedang kita jelaskan. Atau kita bicara tentang burung yang kita ceritakan. Atau tentang sebuah fenomena alam, gerhana kah? Atau salah satu cara atau salah satu fenomena alam banjir. Ya, juga bisa pelangi, gunung meletus, atau bisa juga kalau kita ingin menceritakan tentang kerajinan tangan, tentang batik, ini batiknya yang langsung disampaikan dalam teks tersebut ya. Kemudian yang keempat, bisa juga dalam teks itu menggunakan istilah-istilah. Ini kalau kita ingin tahu apakah teks itu merupakan eksplanasi, biasanya pakai istilah-istilah. Misalnya kalau dalam istilah IPA, ada inseminasi buatan, ada pencangkokan, ada misalnya fotosintesa dan seterusnya ya. Atau kalau dalam pelajaran misalnya TIK atau komputer, ada pembahasan tentang mouse, hard disk, monitor, layar, CPU, dan sebagainya. Nah, ketika kita membaca sebuah teks, yang teks ini menjelaskan atau menggunakan istilah-istilah, ini biasanya merupakan teks eksplanasi. Ya, kaidah kebahasaannya bisa berdasarkan karena menggunakan istilah-istilah. Baik, anak-anak yang berbahagia, tugas kalian hari ini adalah buka halaman 149, kerjakan yang bagian B. Ya, kalian disuruh menyusun. Ini ada beberapa kalimat yang masih acak ya, disuruh disusun berdasarkan penulisan teks eksplanasi yang benar. Satu lagi tugasnya adalah buka halaman 146. Nah, di sini kalian disuruh menuliskan ya 146 bagian A ya. Ada cuplikan teks, di situ diminta bukti kebahasaannya. Jadi kamu bukti kebahasaannya bisa tadi merupakan kronologis atau kausalitas atau mengandung kata-kata yang merupakan istilah-istilah atau penyebutan langsung ya, satu informasi yang memang akan kita bahas dalam teks tersebut. Oke, demikian anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Ibu berharap semangat harus tetap ada. Walau bagaimanapun, meskipun kita harus belajar dengan cara daring seperti ini, tolong juga dibantu ibu untuk kamu belajar sungguh-sungguh di rumah. Meskipun mungkin berat ya, tapi kapanpun kamu perlu informasi, kapanpun kamu ingin bertanya pada ibu, insya Allah ibu akan siap membantu. Ya, kalaupun kamu ada yang tidak mengerti, silakan hubungi ibu. Insya Allah ibu akan mencoba untuk menjelaskan atau menginformasikan apa yang kamu belum paham dalam pelajaran kita. Demikian, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.